cara taubat yang tepat, obrolan ringan tentang jalan pulang kita. Semua pernah salah gak ada manusia yang bersih terus? Kita semua di titik tertentu pasti pernah salah langkah. Ada yang langsung sadar, ada juga yang baru ngerti belakangan. Tapi ketika kesadaran itu datang, muncul satu pertanyaan penting. Gimana caranya kembali? Dalam Islam, jawabannya adalah taubat. Tapi taubat itu ternyata nggak cuma soal bilang astagfirullah terus lanjut hidup seperti biasa. Dia ada prosesnya, ada rasanya. Dan ternyata ada caranya juga supaya taubat itu benar-benar sampai. Yuk kita bahas bareng pelan-pelan. 1. Awalnya dari penyesalan sederhana tapi dalam banget. Taubat itu dimulai dari penyesalan. Bukan karena ketahuan orang lain atau karena rugi secara duniawi, tapi karena sadar bahwa yang kita lakukan itu keliru di hadapan Allah. Nabi pernah bilang, "An-nadamu taubatun," penyesalan itu taubat. H.R. Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi kalau kita pernah merasa bersalah, itu tandanya hati kita masih hidup. Dan itu awal yang baik. Tausiban, berhenti dulu baru lanjut. Kalau udah nyesel, langkah selanjutnya adalah berhenti dari perbuatan itu. Logikanya sih gini, kita nggak bisa bilang, saya mau berubah, tapi aktivitasnya masih sama kayak dulu. Berhenti ini penting. Banget. Entah pelan-pelan atau langsung total, yang penting ada niat dan usaha buat ninggalin yang salah. 3. Punya tekad untuk nggak balik lagi. Langkah berikutnya, niat kuat buat nggak balik ke sana. Bukan karena sok suci, tapi karena kita sadar dan ingin lebih baik. Niat ini penting meskipun jalan ke depan nggak selalu mulus. Kalau di hati masih ada niatan, ya udah, taubat sekarang aja, nanti mah lihat-lihat lagi. Itu bikin taubat jadi setengah hati. 4. Boleh banget ditemani istighfar. Taubat itu kerja hati, tapi lisan juga bisa ikut bantuin. Ucapan seperti, "Astaghfirullah min dzanbi," aku mohon ampun kepada Allah dari dosaku, itu bukan sekadar kata-kata. Kadang ucapan seperti itu bisa memperkuat rasa bersalah, sekaligus bikin hati makin tenang. Kalau kita lebih nyaman ngobrol langsung sama Allah dalam bahasa yang kita pahami, juga nggak apa-apa, lihat pintu taubat selalu terbuka. Tapi nggak selamanya ini bagian yang agak serius. Pintu taubat itu terbuka luas, tapi ada ujung waktunya. Ada 2 momen yang bikin taubat nggak lagi diterima. Waktu sakaratul maut, ruh udah sampai, tenggorokan. Ketika kiamat datang, yaitu saat matahari terbit dari arah barat. Soalnya kata Nabi, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir." Allah menerima taubat hambanya selama ruh belum sampai ke tenggorokannya. H.R. At-Tirmidzi. Jadi selama masih bisa napas panjang hari ini, masih bisa banget mulai. Kalau dosanya nyakitin orang lain, gimana? Nah, ini penting juga. Kalau dosa kita nyangkut sama hak orang lain, entah itu ngomongin orang, ambil hak orang, atau menyakiti mereka, maka ada hal ekstra yang perlu dilakukan selain taubat ke Allah. Minta maaf langsung, kalau memungkinkan. Balikin haknya, kalau itu soal uang atau barang. Kalau orangnya udah nggak ada, bisa diganti dengan sedekah atas namanya, atau doakan kebaikan buat dia. Gampang, nggak selalu. Tapi insya Allah, Allah lihat usahanya. Penutup taubat, itu bukan akhir tapi awal. Banyak orang mikir taubat itu titik terakhir, padahal justru itu langkah awal. Awal dari hidup yang lebih ringan, lebih jujur, dan lebih tenang. Kalau kita hari ini ngerasa pernah salah, dan kepikiran buat memperbaiki, itu udah sangat baik. Nggak perlu nunggu sempurna, nggak perlu nunggu feelingnya maksimal. Mulai aja dari sekarang, dari apa yang kita bisa. Nggak ada yang tahu isi hati masing-masing. Tapi selama kita mau melangkah balik, insya Allah, Allah sambut dengan pintu yang terbuka lebar. Kalau kita butuh teman ngobrol atau diskusi soal ini, selalu ada jalan. Kita nggak sendirian. Sumber, Is'adur Rafiq, Juz 2 halaman 141-145. Ahmad Muntaha AM, Redaktur Keislaman NU Online.